Oke, kenapa di bagian terakhir ada tentang urgensi percepatan digitalisasi dalam masa pemulihan ekonomi nasional. Dari sini sebenarnya inti dari materi kemarin adalah bagaimana digitalisasi itu berperan penting dalam memulihkan ekonomi nasional. Jadi tujuan utama pemerintah adalah untuk pemulihan ekonomi. Caranya adalah dengan memaksimalkan teknologi digital, baik itu internet atau yang lainnya. Itu inti sebenarnya. Kenapa tadi dijelaskan mengenai kenapa seperti itu? Karena dari pemaparan awal dijelaskan potensi ekonomi digital kita sangat besar, gitu kan, dengan fintechnya, dengan e-commerce, dengan transaksi dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Sekarang dengan kondisi COVID-19 ini terjadi pergeseran pola pelaku usaha, gitu kan? Kecepatan, masyarakat ingin cepat. Apa tuntutan masyarakat kepada jasa keuangan? Pertama adalah akselerasi transformasi digital sektor jasa keuangan. Jadi agar semua sistem jasa keuangan, karena sebagai jasa keuangan pendukung dari ekonomi, maka harus diakselerasi transformasinya, dipercepat transformasinya di full digital. Oke, terus juga mengakomodir konsumsi masyarakat yang semakin berorientasi digital. Masyarakat yang sekarang dengan sistem digital akan mudah tertolong. Dan jangan lupa pula memudahkan penyaluran bantuan sosial pemerintah. Jadi pemerintah itu biar tepat sasaran bantuannya pakai digital gitu. Jadi kecurangan dan salah sasaran makin dikurangi. Contohnya dengan satu EKTP, satu NIK itu kan bisa ketahuan, oh dia sudah ngambil bantuan, oh dia belum, oh dia layak dapat bantuan, oh dia belum. Nah, itu seperti itu. Apa peran fintech, teknologi keuangan, baik itu di perbankan, uang digital, dan lain-lain? Pertama adalah memfasilitasi masyarakat dalam mendapat pembiayaan atau pinjaman. Jadi ketika masyarakat UMKM, karena kan yang terdampak COVID-nya orang-orang kecil, yang mana sebelum COVID aja susah dapat modal perbankan, apalagi setelah COVID. Maka dengan adanya teknologi itu fintech yang kita jelaskan kemarin, P2P lending dan lain-lain, maka akhirnya masyarakat makin mudah. Yang pemodal kecil bangkit dari keterpurukan, dia harus dapat bantuan dari modal gitu. Maka dengan adanya P2P lending atau pinjaman online dan lain-lain itu bukan pinjaman P2P itu bukan cuma pakai online ya, tapi bagaimana dia bisa menjangkau orang-orang yang oleh bank tidak terjangkau. Dijelaskan juga oleh Bapak Mulyadi. Oke. Jadi dengan segala, terus juga mendukung investor dalam membeli reksadana, terus juga kenapa reksadana? Karena reksadana berhubungan langsung dengan sektor bisnis yang real gitu. Kalau saham itu kan terkait dengan sektor real itu saat IPO atau penerbitan saham perdana. Nah, ketika setelah itu perdagangan saham itu tidak terkait langsung perdagangan sekundernya. Bagaimana caranya untuk supaya itu? Maka membangun kapasitas digital yang besar, membangun infrastruktur, jaringan kabel, jaringan fiber optik dan lain-lain, sinyal HP yang kuat itu kan. Terus meningkatkan literasi keuangan, meyakinkan masyarakat bahwa sistem keuangan ini yang paling mudah. Bukan cuma meyakinkan, menyediakan fasilitasnya. Misalnya ketika dibelanja di warung kan susah kalau pakai digital itu kan. Beli rokok di warung segala macam. Nah, kalau seandainya caranya susah, maka orang juga malas. Maka sekarang ada pakai barcode lah, pakai QRIS, dijelaskan juga oleh Bapak Mulyadi kemarin. Terus digitalisasi proses bisnis, itu dengan semua transaksi bisnis dilakukan dengan cara digital. Ada juga nanti BWM, jelaskan nanti tadi sudah kemarin. Itu tujuannya adalah apa? Semuanya itu dengan bantuan digital untuk memberikan modal atau kekuatan kepada para pengusaha yang butuh modal, yang mana selama ini jasanya ini dipegang oleh perbankan. Karena perbankan dengan segala macam peraturan dan regulasinya, sehingga mereka untuk pengusaha kecil nggak punya jaminan atau agunan, kadangkala diberikan, gitu kan. Yang usaha kecil cuman berapa juta itu kan, setiap 5 juta ke bawah itu memang belum dapat. Meskipun di bank ada namanya KUR, kredit usaha rakyat, yang bunganya 0, sekian persen. Cuman bank lebih milih mengasih pinjaman ke pengusaha besar karena kada lapah-lapah membagikan yang lain. Maka
kelemahan, padahal sebenarnya pengusaha kecil inilah yang justru dapat bantuan seharusnya, karena dia bukan cuma untuk membangun usaha tapi bagaimana dia hidup, menghidupi keluarga dan lain-lain. Ada 5 tahun 2020 sampai 2024 itu ada beberapa cara untuk mengakselerasi. Pertama adalah 01 akselerator, menambah jumlah perusahaan yang ada yang menggunakan teknologi. Itu nomor 1, akselerator, mempercepat banyaknya perusahaan, mempercepat atau memperbanyak media pembayaran yang mudah diakses masyarakat. Yang kedua, setelah ada alatnya, perusahaannya, caranya, aplikasinya, maka yang nomor 2 adalah diatur, harus ada peraturan. Gitu kan? Kalau uang ini nanti kemana masuknya, bagaimana cara GoPay menerbitkan uangnya, itu agar tidak terjadi kekacauan ekonomi dan lain-lain, maka harus diatur. Begitu pula agar jangan sampai merugikan masyarakat. Yang ketiga, kolaborasi atau bergabung dengan para pelaku luar negeri internasional. Yang keempat, talent, mengembangkan SDM, develop agile and external and internal talent. Meskipun alatnya canggih, butuh manusia yang canggih juga untuk mengoperasikannya, untuk menambah inovasi dan kreativitas dalam produk tersebut. Dan yang kelima, karena terkait dengan nomor 2 ya, karena ada regulator yang baik, maka ada peraturan yang bagus, maka konsumen akan terlindungi dari kerugian. Oke. Di sini ada yang saya sebut tadi SRO, optimalisasi peran SRO. Kalau di pasar modal, SRO itu Bursa Efek Indonesia. Jadi ketika mengatur perdagangan di pasar modal, maka SRO inilah yang mengatur di bawah kendali OJK. Gitu. OJK tidak mengatur secara detail, cuma memberikan pasal-pasal yang umum. Lebih detailnya diatur oleh SRO, Bursa Efek Indonesia. Nah, ini juga harus dilakukan di bidang-bidang keuangan digital yang lain, fintech, peer-to-peer lending, pinjaman peer-to-peer, terus uang digital, dan lain-lain. Itu harus ada regulator sendiri, sehingga OJK kalau kamu tidak, OJK akan, kalau dalam bahasa Banjar itu ada keurusan. Peraturan ini sangat penting juga. Terus juga fintech, karena dia digital tentu ada kelemahan yang belum bisa sekuat dari pertemuan offline gitu kan. Jadi memang risikonya juga lebih banyak, penipuan juga bisa lebih banyak. Sehingga memang harus ada risk management, karena itu ketika terjadi kerugian, maka yang merugikan bukan cuma si perusahaan tapi juga nasabah. Maka risk manajemen risikonya harus diperbaiki. Nanti di mata kuliah manajemen risiko ada kita bahas manajemen risiko perbankan. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas mengenai risk management. Oke, ini dia risikonya. Satu, sistem failure and error transaction. Karena dia pakai teknologi komputer, maka ada kemungkinan error. Nomor 1. Nomor 2, misinformasi. Informasi yang dimasukkan itu bisa salah, karena kesengajaan atau tidak sengaja. Data security, keamanan data, apakah bisa dibobol orang, atau mungkin yang membobol orang perusahaan itu sendiri. Gitu kan? Application KYC. Ada yang tahu? KYC adalah Know Your Consumer. Prinsip pengenalan nasabah. Jadi ketika nasabah mau minjam, harus dikenal dengan baik kapasitasnya 5C kalau di manajemen pembiayaan. Nah, dengan adanya digital itu mungkin terbatas. Kita kadang mendatangi rumahnya, kadang mendatangi lingkungan sekitarnya, sehingga kita nggak tahu gimana orang itu secara full. Cuman tahu dari data yang di-upload ke aplikasi. Nah, itu tantangan, risiko yang sangat besar. Terus yang kelima, high interest rates. Karena teknologi di Indonesia masih belum maksimal, sehingga menimbulkan biaya yang besar pula. Biaya karena keterlambatan proses atau banyaknya proses yang harus dilalui, sehingga menyebabkan bunga atau bagi hasil yang dibebankan kepada orang yang minjam itu jadi lebih besar. Consumer handling, bagaimana cara menangani nasabah. Kan ketika online ini sudah mulai susah, di apa-apa kalau kita salah akan diviralkan gitu kan. Susah untuk ketika kita sudah berhasil ada masalah dengan konsumen nggak puas, terus dia curhat di medsos segala macam dan viral,
Kita mungkin bisa damai dengan konsumen, tapi efeknya itu akan tetap ada gitu. Kasus yang terbaru adalah Maybank yang dana 20 miliar itu. Silakan cari di Google, Maybank, nasabah Maybank kehilangan dana 20 miliar. Nah, itu contohnya. Mungkin bisa berhasil diselesaikan cara kekeluargaan antar nasabah dengan bank, tapi informasi yang sudah terlanjur itu susah untuk ditahan. Dan yang ketujuh adalah banyaknya fintech ilegal. Selama 3 tahun itu hampir ada 2000 yang ilegal, pinjaman online yang ilegal, yang mana sistemnya kemungkinan besar bisa merugikan nasabah karena dia tidak izin ke OJK. Karena kalau OJK izin ke OJK, paling tidak akan mudah diawasi kalaupun memang melenceng dari peraturan. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan kita sampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.